Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2705 sampai bab 2708. Ingat, ikuti, tapi jangan menyerang, jangan ganggu mereka. Tujuan pasukan Leviathan adalah mencari tahu apa yang akan mereka lakukan. Xiao Liejun dan yang lainnya sebenarnya sedang berjudi. Taruhan tentara Leviathan akan mengikuti. Jika tidak bisa mengimbangi, Daxia akan menderita. Melihat tentara Leviathan diparkir di sana, mereka sangat gugup hingga berkeringat sepanjang waktu. Mereka merasa lega saat melihat pasukan Leviathan bergerak. Ditipu, ikannya ketagihan, mereka sudah setengah jalan. Selanjutnya, tergantung apakah setiap orang dapat menarik pasukan Leviathan ke lokasi yang ditentukan. Apa ini? Ye Junlin, yang tidak jauh dari sana, tertegun. Dia, Muten 13 dan For King Kong mengejarnya ke laut. Dia meminta yang lain untuk terus mencari laboratorium dewa. Dia mengamati situasi dari kegelapan. Adapun dia tahu sejak awal betapa kuatnya Leviathan sekarang, dan dia menekannya sepenuhnya. Jadi dia mencari kesempatan untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghadapinya. Maka tidak ada yang bisa dilakukan Ye Junlin. Kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Terkena terekspos, kita tidak bisa menyaksikan negara ini hancur begitu saja. Apa yang terjadi selanjutnya hanya bisa didiskusikan nanti. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, kelompok itu tiba-tiba lari ke arah lain, dan para Lewi mengejar. Apa yang sedang terjadi? Dia tercengang. Konspirasi apa yang direncanakan orang-orang ini? Namun, dia hanya bisa mengikuti. Lihat apa yang terjadi. Setelah melarikan diri ke laut beberapa saat, semua orang mulai menggunakan kapal laut untuk tenggelam ke laut dan berlari menuju laut dalam. Saya harus mengatakan kehebatan teknologi modern. Kendaraan bawah air jenis ini tidak memiliki tekanan di laut dalam. Pasukan besar di garis depan berusaha mati-matian untuk melarikan diri, mengikuti rute yang direncanakan. Semua pasukan Leviathan di belakang mengikuti. Leviathan yang berevolusi juga sangat cepat dan mengejar di laut dalam. Tentu saja yang terakhir menyusul adalah Ye Junlin. Dia menjadi semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Waktu berlalu menit demi menit, suasana tegang memenuhi hati setiap orang. Tapi laboratorium dewa penasaran. Apakah mereka penasaran kemana mereka pergi? Meski laboratorium dewa telah menjelajahi banyak tempat, namun dunia ini begitu besar dan masih banyak area yang belum diketahui. Misalnya, mereka tidak tahu kemana tujuan kita sekarang. Xiao Liejun dan yang lainnya gugup apakah rencana ini bisa berhasil. Ye Junlin mengikutinya sepanjang jalan. Segera setelah tiba di suatu daerah, keadaan menjadi gelap gulita. Jelas sekali bahwa kami telah mencapai perairan yang sangat dalam. Namun tidak ada kendala dalam perjalanannya. Biarpun ada makhluk laut dalam, akan terlambat untuk melarikan diri saat bertemu Leviathan. Saat ini, semua sinyal dari Ye Qingtian dan pasukan besarnya di depan terputus. Dan mereka tidak dapat menghubungi dunia luar sama sekali. Tapi mereka tidak gugup sama sekali, karena sudah dijelaskan dalam rencana Rikuo sebelumnya. Setelah sampai di kawasan ini, medan magnet berubah secara signifikan dan tidak ada sinyal yang dapat dikirimkan. Karena saking misteriusnya, lokasi proyek Atlanti dipilih di bawah ini. Agar tidak ada orang luar yang dapat menemukannya. Tapi Rikuo telah merencanakan peta jalan mereka secara detail. Kemudian ikuti saja peta rutenya. Perubahan mendadak ini tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Mereka masih bergerak maju. Namun, setelah Leviathan datang ke area ini, sinyalnya tiba-tiba gagal di segala aspek. Laboratorium dewa tiba-tiba kehilangan kontak dengan Leviathan. Terkejut, apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Kita tidak bisa menghubunginya. Kali ini, tidak peduli bagaimana laboratorium dewa beroperasi, ia tidak bisa menghubungi Leviathan, biarlah sendirian mengendalikannya. Terkejut, kemana mereka pergi? Buruk, sesuatu akan terjadi. Pak X langsung mengerti. Saya pikir saya tidak takut dengan semua konspirasi.
Tetapi bagaimana saya bisa membayangkan situasi ini akan terjadi? Ini adalah konspirasi besar, tidak bagus. Segera kirim seseorang ke tempat di mana Leviathan kehilangan kontak. Cepat dan cari tahu situasinya. Pada saat ini, semua orang di laboratorium dewa sedang kebingungan. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana orang-orang ini dapat menghancurkan Leviathan, mereka tetap khawatir. Meskipun Leviathan telah kehilangan kontak dengan laboratorium dewa. Namun instruksi yang mereka terima sebelumnya adalah mengikuti desertir di depan dan tidak menyerang. Oleh karena itu, pasukan Leviathan terus mengikuti. Ye Junlin, yang mengikuti di belakang, juga menyadari bahwa tempat ini aneh, belum lagi energinya yang kuat, masih sangat kacau. Mereka semua adalah kapal di laut, dan Ye Junlin mengikutinya secara fisik. Jadi perasaannya jelas sekali, setelah melewati kawasan ini, jalan selanjutnya menjadi semakin sulit. Banyak kendaraan bawah air yang terhambat dan rusak. Tubuh besar Leviathan dengan paksa menghancurkan setiap rintangan. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, mataku tiba-tiba terbuka, itu juga menyala. Pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Pangkalan laut dalam yang sangat besar muncul di mata semua orang. Begitu besarnya sehingga para Leviathan ini tampak sangat kecil. Apalagi 3.000, bahkan 30.000 pun dapat dengan mudah ditampung. Skala di sini sudah mulai terbentuk, arsitektur megahnya mengejutkan dunia. Jika ini dilaporkan, saya khawatir seluruh dunia akan terkejut karena peradaban prasejarah lainnya telah ditemukan. Namun, ini adalah rencana Istana Naga Laut Cina Timur di Daxia. Setelah datang ke sini, Ye Qingtian dan yang lainnya mengikuti instruksi dan melepaskan serangkaian drone dan terus memasuki pangkalan laut dalam. Mereka segera keluar melalui jalan rahasia lainnya. Bagian ini adalah tulang punggung rencana Istana Naga Laut Cina Timur dan khusus digunakan untuk pelarian atau penggunaan rahasia. Rikuo akan menandai tempat ini sekarang. Berikan Ye Qingtian dan yang lainnya untuk melarikan diri. Ketika sejumlah besar Leviathan datang ke sini, mereka semua menghilang. Hanya sejumlah besar drone yang tersisa di depan. Para Leviathan tidak lagi bisa menangkap Ye Qingtian dan yang lainnya saat mereka pergi. Mereka hanya bisa menangkap drone ini. Mereka semua segera mengikuti. Tak lama setelah, semua Leviathan memasuki pangkalan laut dalam ini. Mulailah menangkap drone ini. Ye Junlin telah mengikutinya. Dia begitu terkejut dengan pemandangan laut dalam di hadapannya. Jika dia tidak melihat temperamen Daxia dan karakter modern Daxia pada arsitekturnya, dia akan mengira bahwa tempat ini adalah lokasi prasejarah, peradaban. Sepertinya aku telah memasuki Daxia beberapa markas rahasia, sepertinya tempat ini sudah lama ditinggalkan. Ye Junlin mulai mengamati tempat ini, gemuruh. Tapi pada saat ini, gerbang di sekitar pangkalan laut dalam yang besar mulai ditutup. Ini terbuat dari bahan khusus dan melindungi seluruh alas secara melingkar. Tidak hanya, ada juga kubah besar yang menjulang tinggi. Tutupi seluruh alasnya. Pada saat ini, Ye Junlin akhirnya mengerti apa rencana mereka. Karena kamu tidak bisa mengalahkan para Leviathan ini, kamu bisa menarik mereka ke tempat ini dan menjebak mereka semua. Ini merupakan perjalanan yang panjang sejak saat itu. Ye Junlin memahami bahwa ini adalah tempat terpencil, dan tidak mungkin sampai ke sini tanpa peta jalan khusus. Jadi sekarang Leviathan telah kehilangan kontak dengan laboratorium dewa. Kalau tidak, dia tidak akan tertarik dengan mesin tak berawak di sini. Semua orang lolos. Ye Junlin senang. Anda punya rencana yang bagus. Tapi aku masih di dalam. Jadi kamu tutup saja pintunya. Faktanya, Rikuo dari luar tidak bisa menilai situasi di dalam. Dia menutup pintu setelah menentukan waktu kapan Leviathan akan diperkenalkan ke pangkalan berdasarkan perhitungan yang tepat. Ini juga merupakan pertaruhan. Segera, Ye Junlin menyadari bahwa semua Leviathan sedang menatapnya. Setelah memasuki basis ini, Leviathan tidak dapat menemukan orang lain, dan mesin tak terbatas itu dengan cepat dihancurkan oleh mereka. Satu-satunya yang hidup adalah Ye Junlin, mereka hanya bisa menghadapinya. Ye Junlin memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Lihat, jika kamu menutup pintu,
inilah yang akan terjadi, mereka semua ada di sini untuk berurusan denganku. Ye Junlin awalnya tertekan, tapi kemudian dia menunjukkan senyuman yang berarti. Aku sedang memikirkan cara membunuhmu secara diam-diam tanpa memperlihatkan diriku, aku sudah lama mencari dan tidak ada kesempatan, tapi sekarang. Senyum Ye Junlin semakin lebar. Apakah kesempatan seperti ini datang kepada Anda? Mereka semua datang ke tempat terpencil, tak seorang pun di luar akan tahu apa yang Anda lakukan di sini. Bahkan laboratorium dewa pun tidak akan mengetahuinya. Ini mudah untuk dinilai. Jika laboratorium dewa dapat terus mengendalikan Leviathan, mereka tidak akan jatuh ke dalam perangkap dan terjebak di sini. Oleh karena itu, Ye Junlin yakin laboratorium dewa telah kehilangan kontak dengan Leviathan. Tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi di sini. Bahkan jika aku membunuh mereka semua, tidak akan ada yang tahu. Para Leviathan mulai menatap Ye Junlin dengan marah, ingin mencabik-cabiknya. Mencari kematian, Ye Junlin mengeluarkan kesengsaraan ilahi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu adalah antek-antek laboratorium dewa, mari kita lakukan operasi pada kamu terlebih dahulu. Bas-bas, Sen Jie gemetar hebat, seolah-olah mengaum kegirangan. Gemuruh, kesengsaraan ilahi memancarkan aura mengerikan, menutupi seluruh pangkalan. Itu adalah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Langsung menekan semua Leviathan di depannya, mereka belum pernah merasakan kehadiran sekuat ini. Ini pertama kalinya, kuat di luar imajinasi. Semua Leviathan membeku di tempatnya, meski terkendali, mereka juga makhluk cerdas yang memiliki kesadarannya sendiri. Sekarang instruksi dari laboratorium para dewa telah selesai, mereka akan menilai masalah melalui kesadaran mereka sendiri. Sekarang Ye Junlin membuat mereka merasakan bahayanya. Bunuh, Ye Junlin melepaskan bencana ilahi. Ini adalah bencana ilahi yang dia persiapkan untuk laboratorium dewa. Benar-benar tidak ada duanya, TSK kesengsaraan ilahi melesat seperti misil. Boom, langsung menembus bagian depan Leviathan dari tengah. Pertama selaputnya, lalu tubuh, tidak peduli apa bahannya, tidak peduli apa gen darahnya. Tidak akan berfungsi, tidak ada cara untuk menghentikan tajamnya kesengsaraan ilahi. Saat menghadapi ujung tajam malapetaka ilahi, ia selembut sepotong tahu dan dapat dipotong dengan mudah. Tidak ada cara untuk menghentikannya, tidak lagi seperti semua serangan sebelumnya yang hanya dapat merusak permukaan, namun tidak dapat merusak tubuh asli Leviathan. Kami hanya bisa mengandalkan akumulasi semua orang dan penggalian terus-menerus. Tapi kali ini Leviathan menghadapi bencana ilahi. Kesengsaraan ilahi tidak takut pada pertahanan apapun, ia akan terbelah saat ditemui. Segera kesengsaraan ilahi menembus tubuh tebal Leviathan dan menembusnya dengan pedang. Retak di bawah kekuatan bencana ilahi, inti energi Leviathan hancur berkeping-keping. Aduh! Leviathan meraung dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tapi ini baru permulaan, energi pedang kesengsaraan ilahi mulai mendatangkan malapetaka pada tubuhnya. Retak-retak tubuh besarnya mulai meledak, hancur, dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Inti energinya hancur lagi dan tidak dapat dipulihkan sama sekali. Satu Leviathan hilang, hai. Malapetaka ilahi tidak berhenti, dan kemudian menembus Leviathan kedua. Hai, Leviathan ketiga terpotong di tengah oleh kesengsaraan ilahi. Tubuh di sebelahnya terbelah menjadi dua, hai. Leviathan keempat tidak bereaksi sama sekali, dan bencana ilahi menembus keluar dari tubuhnya. Kesengsaraan ilahi tampaknya dilengkapi dengan fungsi penguncian dan pelacakan rudal, mengejar Leviathan. Tidak ada yang akan selamat dalam menghadapi bencana ilahi. Tubuh Leviathan yang tidak bisa dihancurkan tidak berbeda dengan tahu. Puff kali ini, kesengsaraan ilahi menembus tubuh 8 Leviathan sekaligus. Para Lewi yang berkumpul ditembus dalam garis lurus. Hai, kemudian kesengsaraan ilahi akan membunuh para Lewi ini tanpa pandang bulu. Mereka tidak punya pertahanan sama sekali, apalagi menyerang dengan kata-kata. Bahkan perisai energi yang ditopang oleh Leviathan, yang bereaksi kemudian, hancur dalam sekejap. Tidak ada gunanya sama sekali, kekuatan bencana ilahi tidak dapat dihentikan. Para Leviathan ini, yang mengamuk di luar dan membuat semua orang tidak berdaya,
sangat rapuh di hadapan kesengsaraan ilahi. Hanya karena ini Ye Junlin, ini adalah bencana ilahi. 100, 500, 1000, 3000. Dalam waktu singkat, semua Leviathan dibantai oleh Ye Junlin tanpa pandang bulu. Saya tidak tahu berapa banyak usaha yang dikeluarkan Dr. Dark, berapa banyak sumber daya dan material yang dia habiskan, berapa banyak tenaga dan sumber daya keuangan yang dia habiskan. Tapi di depan Ye Junlin, hanya butuh beberapa menit untuk membunuhnya. Setelah melakukan semua ini, Ye Junlin menyingkirkan kesengsaraan ilahi. Melihat pintu pangkalan yang tertutup, Ye Junlin tersenyum tak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain membuka pintu pangkalan dengan tinjunya dan pergi. Bagi Ye Junlin, dia masih bisa pergi dengan mudah. Lagi pula, dia tahu jalan ke sini, yang setara dengan menguasai peta. Hanya saja mereka tidak mengetahui jalan yang digunakan Ye Qingtian dan yang lainnya untuk melarikan diri. Akhirnya mengatasi kekhawatiran besar, selanjutnya hanya tersisa pendeta utama. Dia bisa menunggu imam besar dengan seluruh kekuatannya. Daxia masih jauh dari cukup. Leviathan membuat mereka bingung. Sekarang, laboratorium dewa menjadi gila saat mencoba menghubungi Leviathan. Orang-orang telah dikirim untuk mencari tempat di mana para Leviathan menghilang. Dengan demikian, mereka semua menjadi sasaran for King Kong. Mereka dan varian nomor 13 masih mencari jejak laboratorium dewa. Sekarang mereka mengirim orang ke sini, tentu saja, dia menjadi sasaran. Sisi lain, di garis pantai Daxia, semua orang menunggu dengan cemas. Mereka ingin tahu apakah Ye Qingtian dan yang lainnya berhasil. Perwakilan dari berbagai negara yang datang memberikan dukungan sudah berkali-kali bertanya. Saya ingin tahu kemana Ye Qingtian dan yang lainnya pergi untuk menarik perhatian para raksasa ini. Tapi bagaimanapun juga, Atlantis adalah rencana rahasia Daxia. Jangan mengungkapkannya jika Anda bisa, jika Anda tidak mengalami masalah ini. Saya khawatir tidak ada yang akan tahu tentang rencana Atlantis. Kerajaan Elang Perang juga diam-diam mengirimkan berita itu kembali ke Biro Perisai Langit. Seharusnya ada tempat rahasia di wilayah laut tertentu di Daxia, atau mereka menemukan sesuatu yang dapat menjebak orang untuk sementara, dihuni oleh makhluk raksasa ini. Untuk sesaat, Biro Perisai Langit sangat penasaran dan mulai mencari informasi yang relevan. Setelah menunggu hampir sepanjang hari, akhirnya, Ye Qingtian dan yang lainnya kembali dengan pasukan besar. Meski semuanya dipermalukan, bahkan pesawatnya pun rusak parah. Tapi setidaknya itu berhasil. Kita berhasil, orang-orang raksasa itu semuanya telah memasuki area yang dilindungi, mereka semua pasti terjebak. Setelah mendengar kabar baik Ye Qingtian, seluruh penonton mulai bersorak. Semua orang bersemangat, kerajaan Elang Perang dan pasukan pendukung utama semuanya terkejut. Apakah Daxia benar-benar berhasil? Bagaimana mereka melakukannya? Di manakah para raksasa ini terjebak? Sungguh menakjubkan. Kawan-kawan, kelompok makhluk raksasa ini akan dikepung selanjutnya, setidaknya selama sebulan, bahkan hingga 1 tahun. Mari kita pelajari bersama-sama dan lihat bagaimana cara melenyapkannya. Xiao Liejun tertawa. Ya, penting. Mari kita pelajari bersama. Ini akan bermanfaat bagi masa depan kita masing-masing. Semua orang setuju. Segera, perwakilan kerajaan Elang Perang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bos Xiao, bolehkah saya bertanya di mana Anda menjebak para raksasa ini? Sungguh ajaib. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang berkumpul. Ingin tahu jawabannya dan sangat penasaran, bersambung.